Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya disini perkenalkan diri dengan saya Sofia. Seperti yang sudah di sini saya mendapatkan tugas tentang chapter dan cara kerja aksi. Untuk spesifikasi soalnya itu chapter Linux, proxy server, domain public, web internal, SSL, pengembangan sertifikat resmi, proxy digunakan untuk pencarian konten, caching, dan akses internet. Untuk skenario, website publik sering lambat dan keadaan sibuk. Beberapa user dapat mengakses sertifikat blokir, channel proxy tidak berjalan optimal, terjadi serangan lewat server, login menunjukkan traffic abnormal, sertifikat SSL divalidasi oleh sebagian klien. Di sini kita diminta untuk outputnya yaitu menyatakan diagram arsitektur, melampirkan contoh konfigurasi, analisis log nyata, strategi mitigasi, teknis evaluasi performa sebelumnya sesudah optimasi. Oke, langsung saja kita buat desain servernya. Langsung saja kita butuh satu router dan switch, dan satu untuk server dan satu untuk klien. Lalu kita butuh perangkat server dan 2 PC untuk klien. Kita sambungkan kabelnya. Signal. Tentukan IP-nya seperti saja di sini. Itu dengan 172.16.10.14. Satu klien di sini itu 16 kita sudah mengatur IP-nya untuk server dan isi klien.
konfigurasikan routernya yang kita hubungkan pada switch 0. Itu di F0 kita hidupkan, lalu kita beri alamat IP nya 16.10.1. Kalau ada 4, maka kita softnya seperti 25.4. Selesai, maka kita lanjutkan ke switch 1, yaitu dengan kabel UFA10 kita hidupkan, kita berikan IP 192.168.2.1. Stop. Close. Server ke PC kalian ini bisa terhubung. Nah, karena server ke PC ini sudah terhubung, maka kita buat alamat buat di HTTPS-nya atau di servernya.
minusnya 72, nah 16. Welcome to Trinidad. Terus kita ke isi itu kita buka DNS dulu, kita klien dapat mengaksesnya tanpa menggunakan itu. Kita ke service, kita ke DNS, lalu kita beri nama lakukan hal yang sama. Untuk PC1 sudah bisa mengaksesnya di webnya. Oke, di sini kita akan membahas tentang proxy. Sambil menunggu. Untuk proxy itu apa sih sebenarnya? Proxy itu kita sebut sebagai perantara yang menerima sebentar. Ya, jadi kalau kita maknakan proxy itu seakan-akan itu seperti perantaranya untuk
di dalam jaringnya itu perantaranya antara klien dengan server tujuan. Klien tidak pernah langsung menyentuh internet. Dan semua itu permintaan melalui proxy terlebih dahulu. Untuk fungsi utama proxy, filtering konten. Filtering konten ini memblokir situs tertentu, misal di kampus, sosmed, judi, dan sebagainya. Untuk yang kedua, caching, yaitu menyimpan salinan halaman web yang sudah pernah diakses. Jika ada klien lain yang membuka halaman yang sama, maka proxy langsung dikasih dari cache tanpa ke internet lagi, yang lebih cepat, hemat bandwidth. Yang ketiga, monitoring dan logging. Untuk monitoring ini mencatat siapa mengakses apa dan kapan. Yang keempat, anonimitas. Server tujuan hanya melihat IP proxy, bukan IP kalian asli. Yang kelima, keamanan. Keamanan ini bisa menyerap konten yang berbahaya sebelum sampai ke klien. Untuk analogi sederhananya, bayangkan proxy ini seperti resepsionis kantor. Nah, klien itu tidak bisa langsung masuk ke internetnya. Semuanya harus langsung ke resepsionisnya itu dulu. Nah, baru resepsionis yang memutuskan apakah permintaan tersebut diberikan atau ditolak dan mencatat semua kunjungan dari klien tersebut. Untuk jenis proxy-nya ini terdapat 3, yaitu forward proxy ini melayani klien ke internet yang dipakai setiap kampus. Yang kedua, reverse proxy-nya ini yang melindungi server dari akses langsung dari luar. Yang ketiga, transparent proxy. Transparent proxy ini yang bekerja diam-diam dan klien tidak perlu menyentuh apapun. Di konteks tugas nah itu dia tentang proxy. Lalu jadi outputnya itu sudah ada di video sebelumnya, ada di caranya yang tadi, dan mungkin itu saja. Mungkin untuk pemakaian proxy itu sudah saya paparkan, sudah saya jelaskan, dan beberapa jenis-jenis dari proxy itu sendiri. Dan untuk yang
Nah, untuk yang satu tadi kan sudah domain publik web internet yang konsisten itu sudah seperti skenario. Untuk menjelaskan perbedaan arsitektur website standalone dan presiden web balance dan website mengalami latensi tinggi. Lalu kita akan menganalisis tentang penyebab dari sisi CPU dan RAM. Untuk yang penjelasan tentang latensi tinggi 300 lebih server dengan akses yang secara bersamaan, dan untuk CPU sendiri ini ketika 300 user itu mengakses secara bersamaan, maka CPU akan menjadi menjadi terganggu atau menjadi bottleneck pertama jika worker prosesnya ini tidak cukup atau terlalu banyak. Yang kedua, aplikasi back-end yang melakukan operasi komputasi itu berat, enkripsi, kompresi, kalkulasi, dan CPU konsistennya di atas 80-90% yang menentukan saturasinya. Untuk menganalisis RAM-nya ini, setiap worker prosesnya Apache ini mengkonsumsi memori yang besar. Yang kedua, terlalu banyak worker aktif yang dapat menyebabkan sistem penggunaan swapnya ini sangat lambat. Yang ketiga ini change HP atau aplikasi yang tidak cukup setiap request membuat hilang dari disknya. Lalu untuk I/O disk ini menjadi bottleneck ketika static filenya ini dimuat langsung dari disk tanpa cache. Untuk lagi filenya ini terlalu besar dan konstruksinya ini memblok proses desktop, dan database query menghasilkan I/O rate yang besar. Lalu dengan analisis network throughput ini, ketika bandwidth koneksi ke server atau ISP ini penuh dan latensi jaringan tinggi akibat routing tidak optimal, banyak koneksi yang half open time wide state yang berlebih. Yang kelima ini konfigurasi worker process night atau Apache. Prosesnya Apache. Untuk konfigurasi yang tidak optimal ini sering menjadi penyebab utama latensi tinggi dari konfigurasi optimal. Lalu kita lanjutkan ke mekanisme kerja HTTP. Proses SSL atau TLS handshake. SSL atau TLS handshake adalah proses negosiasi atau proses negosiasi antara klien dan server sebelum data terenkripsi dapat dikirimkan. Proses ini terjadi setiap kali koneksi HTTPS baru dibuat. Langkah-langkahnya itu ada step 1, itu klien hello. Klien ini mengirimkan sesi TLS yang didukung oleh keyword dan klien random. Untuk step yang kedua ini server hello. Nah, server hello ini server yang memiliki key password
mengirimkan server random dan sertifikat digital. Yang ketiganya ada sertifikat verifikasi, yang mana klien memverifikasi sertifikat server tersebut ke sertifikat authority atau CA. Lalu step 5, session key. Dari share secret dibuat session key untuk enkripsi simetri. Untuk step 6 ini finish, keduanya ini mengirimkan finish message ke enkripsi, handshake selesai. Dan step 7, data ditransfer. Semua data setelahnya ini dienkripsi menggunakan session key. Untuk public key dan private key, ini sistem kriptografi asimetrinya menggunakan dua kunci yang berbeda namun secara matematiknya berpasangan. Untuk public key dideklarasikan secara terbuka melalui sertifikat digital, digunakan untuk mengenkripsi data atau memverifikasi signature digital. Yang kedua, private key. Private key ini disimpan rahasia di server yang digunakan untuk mendeskripsi data yang dienkripsi dengan public key serta membuat signature digital. Nah, pada HTTP publik atau private key ini digunakan hanya selama handshake untuk mengamankan pertukaran session key. Selain itu, enkripsi simetris lebih cepat digunakan untuk transfer datanya. Lalu yang ketiga ini sertifikat authority atau CA. CA adalah entitas terpercaya yang menerbitkan dan menandatangani sertifikat digital tersebut dan memvalidasi identitas pemilik domain sebelum menerbitkan sertifikatnya. Hierarki ini ada 3, yaitu urut CA. CA tertinggi sertifikatnya sudah tertanam di iOS dan browser atau KitKat, Komodo dan sebagainya, intermediate dan NMTP. Dan untuk soal nomor itu yang soal selanjutnya yaitu web server di DMZ, alasan arsitektural dan aturan dasar. Alasan soal yang pertama, alasan arsitektural menempatkan web server di DMZ. DMZ adalah sistem jaringan semi terpercaya yang memisahkan jaringan publik dari jaringan internet LAN. Yang menempatkan web server di DMZ adalah praktek keamanan standar industri karena isolasi risiko. Jika web server dikompromikan, attacker tidak langsung memiliki akses ke LAN internal. Yang kedua, prinsip less privilege, yang mana web server hanya boleh mengakses resource yang diperlukan tidak semua jaringan internal. Yang ketiga, defense in depth, attacker harus membentuk dua firewall untuk mencapai LAN. Untuk aturan firewall yang ideal itu terdapat 3, yaitu firewall luar atau internet ke DMZ. Untuk firewall dalamnya dari DMZ ke LAN, dan aturan LAN-nya ke DMZ itu untuk klien yang menggunakan proxy. Untuk risiko jika web server langsung berada di LAN, exposure langsung jika web server di LAN dikompromikan atau masih memiliki footprint di jaringan internet. Yang kedua, lateral movement, mudah attacker dapat mudah menyerang fisik klien, file server dan atau sistem klien atau sistem kritis lainnya. Yang ketiga, tidak ada segmentasi.
Tidak ada firewall yang memisahkan server publik dari aset internal. Dan yang keempat, data aspirasi mudah. Database internal dan file sensitif rentan terhadap akses langsung dari web server yang dikompromis. Untuk mungkin itu saja tentang tugas administrasi jaringan komputer. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.